Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara yang sederhana, kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi kita mempraktekannya dengan mulai dari membaca Alkitab dan bagaimana kita menerapkan kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab, ya, dengan cara kita baca, kita memahami, kita mengerti, dan kita mempraktekannya. Puji Tuhan, selamat datang buat semua sahabat-sahabat. Silakan di subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like, dan mari kita sama-sama memberitakan firman Allah. Kita kolaborasi memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan cara saudara bagikan pemberitaan ini kepada teman saudara, atau di wall saudara, atau di sosmed saudara, atau di grup-grup saudara. Dengan demikian Anda sudah bergandengan tangan untuk beritakan Injil Kerajaan Allah. Selamat datang dalam kegerakan terobosan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dan kali ini kita akan mengkaji Matius pasal 20. Saudara-saudara, ya, sudah mulai season Natal. Kalau di tempat kami sini sudah mulai berasa season Natal, tapi nggak apa-apa ya, kita selesaikan dulu Injil Matius. Dan selamat datang juga buat sahabat-sahabat Muslim yang mengkaji Alkitab, ya, yang mau mengkaji Alkitab. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara, ya, mari kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-20. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami minta kuasa Roh Kudus penuhi kami. Beri kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Bukakan kebenaran surgawi bagi kami, ya Tuhan. Ketika kami bertekun dalam pengajaran firman Tuhan lewat kajian Alkitab yang ada, Tuhan beri kami pengertian sehingga kami boleh memahami isi kitab suci dan menghidupi kuasanya. Terima kasih Tuhan, kami tidak mengizinkan kuasa setan, kuasa iblis, kuasa kegelapan merampas benih kerajaan Allah. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap keangkuhan hati, kesombongan, kebebalan hati manusia, hati yang menolak dan tidak percaya kepada firman Tuhan, kepada Yesus Kristus, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan mengkaji Injil Matius pasal 20. Saya mendorong sahabat-sahabat di luar sana yang ada, ya, yang menyaksikan pemberitaan ini, juga bangkit murid-murid Tuhan yang suka baca Alkitab, ya. Orang Kristen harus membaca Alkitab bukan untuk dihafal, tapi untuk dimengerti. Mengapa? Karena itu Alkitab sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa, ya. Jadi ini salah satu bukti bahwa Allah mengasihi seluruh dunia, ya. Allah mengasihi setiap suku, bangsa, dan bahasa dengan Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang mengasihi semua suku bangsa, mengerti setiap bahasa, bahkan tetesan air matamu, ya. Bahasa tetesan air matamu Tuhan pun tahu. Nah, jadi mari kita buka hati. Saya mendorong juga saudara memiliki spirit murid Tuhan, bukan spirit agamawi, ya.
Kalau spirit murid Tuhan itu dia mau belajar dengan hati tulus, dia memiliki spirit mau belajar dan diajar. Kalau spirit agamawi, spirit mencobai, ya, spirit mencobai, yaitu bertanya dengan tidak tulus, ya. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mamat Ismail, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus mengasihi engkau, ya. Alkitab kami tidak mengatakan demikian. Dalam Alkitab firman Allah di dalam Taurat, Zabur dan Injil, Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Jadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, ya. Jadi ada jaminan pasti. Kalau engkau punya pandangan seperti itu, kami tidak percaya, ya, karena itu bukan dikatakan oleh Alkitab. Kalau engkau ada satu ayat Alkitab saja yang mengatakan demikian, ya, barangkali kami bisa meragukan iman kami, tapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Oke, kita akan mengkaji Injil Matius pasal 20, ya. Mari kita mendengar bersama-sama, dan welcome juga buat sahabat-sahabat muslim yang mau belajar ilmu perbandingan, ya. Soal keyakinan itu masalah pribadi, ya. Agama kita itu masing-masing. Silakan, ya, saudara dengan keyakinan. Tapi kalau saudara mau menambah ilmu tentang Alkitab, silakan, ya, bergabung bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik. Saya akan membacakan pasal 20 mulai ayat yang pertama, ya. Di sini dikatakan, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka yang menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri
dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kau minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat dia lalu mengikuti dia. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Ya, saya menyapa sahabat-sahabat ya. Buat sahabat-sahabat ya, ada Muhammad Ismail, ada juga Joseph Jeremia, Jameson Astin, Watimena Yeni, Jerbin Ponto, Jenny Walangitan, semua ya, luar biasa. Mari kita sama-sama bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pasal 20 ini kita melihat bahwa Yesus sudah mulai ke Yerusalem ya. Jadi dalam perjalanan pelayanannya Yesus mulai ke Yerusalem dan sampai akhir dia mengalami penyaliban ya. Ya, saya juga menyapa sahabat-sahabat Nur Tanti, ada juga Mevi Magdalena, Pareda Gedang Manik, Mince Seben ya, terima kasih. Jadi di Matius pasal 20 sampai selanjutnya ini mulai ada eskalasi pertentangan ya antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, orang-orang ahli-ahli Taurat dengan Yesus Kristus mengenai siapa dirinya.
Jadi rasul-rasul ini murid-murid Tuhan mencatat di dalam Injil-Injil itu siapa Yesus, apa yang Yesus karyakan, dan apa yang Yesus ajarkan. 3 hal ini penting sekali, saudara ya. Nah, di sini kita melihat masih dalam narasi-narasi di mana Yesus memanifestasikan kerajaan Allah. Ya, Yesus memanifestasikan kerajaan Allah di dalam pasal 20 ini kita melihat ada perumpamaan tentang kebun anggur dan juga pemberitahuan tentang penderitaan Yesus dan siapa yang terbesar di dalam kerajaan Allah dan yang buta melihat. Ini kita akan mengkajinya bersama-sama ya. Nah, kita melihat di sini ada di ayat 1 sampai 16 ada perumpamaan. Yesus tuh paling senang mengajar dengan cara perumpamaan. Kenapa? Perumpamaan itu paling top pada zaman itu, paling familiar. Lalu perumpamaan itu hanya punya satu makna, ya, hanya punya satu arti. Kita tidak boleh mengartikan alegoris atau mengartikan arti-arti tertentu. Yesus itu hanya punya satu maksud waktu dia berbicara lewat perumpamaan. Yang berikut bahwa kenapa Tuhan berbicara lewat perumpamaan, ya, supaya orang-orang agamawi, ya, orang-orang agamawi yang selalu merasa benar tidak dapat orang-orang agamawi yang selalu merasa benar, beda dengan murid-murid Tuhan ya. Murid-murid Tuhan itu selalu bertanya dan mencari tahu kepada Yesus. Kenapa Yesus mengajar lewat perumpamaan? Supaya orang-orang agamawi yang menolak Yesus tidak dapat mengerti apa yang Yesus ajarkan. Ya, tidak memahami apa yang Yesus ajarkan. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka menolak untuk percaya. Nah, kita melihat di sini ada perumpamaan kebun anggur. Nah, jadi ada tuan yang sudah bersepakat dengan pengerja-pengerja yang mulai dari subuh kerja di kebun anggur dengan upah harian 1 dinar. Ya, jadi pada waktu itu 1 dinar itu upah harian kerja. Ya, jadi gaji 1 hari itu 1 dinar. Jadi tuan yang punya kebun anggur ini dia mengupah hamba-hambanya untuk kerja di kebun anggur. Dan tiba-tiba jam 9 pagi dia keluar, ada orang nganggur-nganggur di pasar. Dia suruh lagi pergi di kebun anggur. Jam 12 juga begitu. Ya. Lalu jam 3 juga begitu, jam 5 sore juga begitu. Dia mengajak orang-orang yang berbeda ya. Jadi Tuhan sebagai pemilik kebun anggur memanggil pengerja pada waktu yang berbeda-beda. Tapi setelah selesai jam kerja, jam 6, dia memanggil ya bendaharanya, pelayan-pelayannya untuk memberikan mereka upah. Ya, memberikan upah. Yang kerja mulai jam 5 dikasih upah 1 dinar. Yang kerja mulai dari subuh pagi dikasih 1 dinar. Semuanya dikasih 1 dinar. Lalu yang kerja subuh mulai protes, mulai menggerutu. Mereka berkata tidak adil. Ya, kami yang bekerja sudah capek-capek, sudah kena sinar matahari, panas gerah dari pagi. Mereka yang baru kerja jam 5, mereka mendapat upah yang sama dengan kami. Ya, kata mereka ya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ya,
Jadi ini hukum ya. Jadi hukum ini bukan hitam putih saudara ya. Hukum ini keadilan Tuhan saudara, sesuai kesepakatan 1 dinar. Dan Tuhan punya hak memberikan apa yang ada padanya. Nah, di sini ya Tuhan Yesus katakan, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Artinya begini saudara, untuk orang masuk menerima kasih karunia Allah, menerima keselamatan daripada Tuhan, itu adalah haknya Tuhan. Ya. Jadi Tuhan memberi keselamatan di dalam Alkitab itu lewat kasih karunia dan anugerahnya. Jadi tidak membeda-bedakan ya. Jadi demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Banyak kali kita memahami ini seperti orang yang sudah lama akhirnya tinggalkan Tuhan dan mulai surut imannya, dan akhirnya yang sekarang kita yang baru menjadi semangat dan sebagainya, seolah-olah kita mengalahkan yang terdahulu. Bukan seperti itu. Ini artinya bahwa dalam kerajaan Allah, kasih karunia Allah, keadilan Allah itu sama bagi semua manusia. Ya. Jadi tidak ada dalam kasih karunia Allah bukan tergantung pada perbuatan-perbuatan manusia, tapi bergantung pada kemurahan Allah, kepada rahmat Allah. Inilah keadilan Allah ya. Jadi barangkali orang agamawi, kami yang doa puasa, kami yang hidup melakukan tradisi-tradisi agama dan sebagainya, merasa oleh karena perbuatan-perbuatan mereka layak masuk dalam kerajaan Allah. Untuk masuk dalam kerajaan Allah totally hanya kemurahan Tuhan. Tidak ada dari pihak saudara yang membuat Anda bisa masuk dalam kerajaan Allah. Semua karena kemurahan dan rahmat Allah. Nah, kita hanya menerima dengan iman, hidup dengan iman. Nah, makanya di dalam Alkitab ya, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, kesalehan, ketaatan beragama, bukan. Makanya kita orang Kristen ya, kita bukan berusaha baik, beribadah, apalagi melakukan segala kesalehan supaya diselamatkan, bukan. Kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan kesalehan ya, kita beramal, memberi, membantu orang yatim, anak-anak yatim piatu, panti jompo dan sebagainya, karena kita sudah diselamatkan dan kita mengamalkan, merefleksikan terang Tuhan. Jadi berbeda ya. Orang agamawi bersemangat dengan segala kekuatan perbuatannya untuk selamat. Tapi orang Kristen yang percaya kepada Yesus melakukan itu semua karena sudah diselamatkan. Jadi di perumpamaan tentang kebun anggur ini, bahwa keselamatan itu, rahmat Allah itu ya dari Tuhan semata-mata. Ya, makanya teman-teman dari seberang, kamu harus pahami isi Alkitab. Jangan kalian berkata, enak dong orang Kristen sudah ditebus, sudah diselamatkan, boleh berbuat dosa seenaknya. Tidak semudah itu ya, tidak sesimpel itu. Orang Kristen sudah diselamatkan, hidup dengan hukum kerajaan Allah, hukum yang lebih tinggi, hukum yang baru. Jadi harus lewati pertobatan ya. Untuk menerima kasih karunia Allah ini, ya Anda meresponnya dengan apa saudara? Dengan hati yang bersyukur, hati yang mau diubahkan, hati yang mau bertobat, atau hati yang iri. Ya, sama seperti pengerja-pengerja ini. Mereka ya
ini gambaran seperti ini. Yesus kasih gambaran seperti ini eskalasinya. Saya kasih gambarannya ya. Orang Yahudi itu, orang agama Yahudi, orang Farisi Saduki itu seperti sudah dari dulu bekerja jadi umat Allah. Tapi tiba-tiba ya, orang yang percaya Yesus yang masuk jam 5 sore masuk dalam kerajaan Allah. Kira-kira begitu. Ya, jadi orang-orang agamawi mulai protes. Kami ini sudah dari sononya udah kerja dari pagi. Tapi yang mereka yang datang baru datang langsung masuk dengan upah yang sama. Ya, jadi dalam kerajaan Allah Tuhan memberikan keselamatan itu sama semua. Anugerah Tuhan itu buat semua orang. Ya, puji Tuhan, saya menyapa sahabat ya, ini sesepuh saya ini, Pak Victor Antono ya. Jadi keselamatan di dalam Alkitab itu karena kemurahan, karena kasih karunia, karena rahmat Allah. Tidak ada sedikit pun dari pihak manusia yang bisa membuat dia diselamatkan. Nah, jadi kenapa orang Kristen harus beribadah, harus berdoa, harus bersekutu dan sebagainya? Karena dia sudah diselamatkan. Dia menjaga keselamatan itu. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita ini dalam kerangka menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Jadi kita tetap menjaga kekudusan, kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita karena kita sudah diselamatkan, bukan untuk diselamatkan. Ya, firman Tuhan berkata, terkutuklah manusia ya yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan manusia. Terkutuk, diberkatilah orang yang mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan. Jadi untuk menerima keselamatan dengan kekuatan Anda sendiri, oh karena saya rajin berdoa tiap hari 5 kali saya berdoa, saya baca Alkitab, saya baca kitab suci, saya bersedekah, saya berbuat baik. Itu bagi Tuhan itu kebenaran manusia itu kain lara, kain gombal. Tidak ada yang benar dari manusia. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Makanya kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Ya. Jadi istilah demikianlah yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan terdahulu akan menjadi terakhir. Artinya semua orang yang menerima kasih karunia Allah sama di mata Tuhan. Tidak ada beda ya. Misalnya, orang Israel sudah jadi umat Allah dari zaman Musa, sudah jadi umat Allah. Jadi berbeda ya, kelasnya lebih tinggi dari orang-orang Kristen, umat Allah zaman sekarang. Ya, jadi di Alkitab itu umat Allah itu berkelanjutan ya. Dari umat Israel sebagai umat Allah ke bangsa-bangsa menjadi umat Allah lewat apa? Gereja. Jadi gereja adalah umat Allah. Gereja adalah bait Allah. Gereja adalah perwakilan kerajaan Allah. Wah, luar biasa ya. Dahsyat Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus ini memang dahsyat saudara ya. Nah, jadi ini adalah tentang kasih karunia Allah. Jadi keselamatan di dalam kerajaan Allah itu semata-mata hanya kemurahan Allah. Jadi kalau Tuhan ini dahsyat ya. Tuhan punya hak, Tuhan bebas menggunakan miliknya. Ya, jadi sementara orang-orang seberang sana ya, mereka menyaksikan kemahabesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Dia maha kuasa. Dia mau jadi apa boleh ya. Sedangkan waktu dia datang kepada Musa lewat semak belukar yang menyala-nyala, dia berbicara kepada Musa. Semak belukar itu menyala berapi tapi tidak terbakar. Nah, Musa harus sujud menyembah di sana. Kasutnya pun harus dilepaskan karena tempat yang dia berdiri itu kudus. Tuhan bisa berbicara lewat semak belukar yang menyala-nyala. Apalagi dia menjadi manusia.
firman Allah menjadi manusia. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tidak perlu logika manusia ya. Tuhan tidak perlu, siapakah kita manusia sehingga kita boleh menjadi penasehat Allah. Tidak terselami pikiran-pikiran Tuhan ya. Tidak terselami rancangan Tuhan. Jadi kalau Allah itu ada dalam kurungan logika kamu, maka dia bukan Allah, dia ciptaan manusia. Tapi kalau Allah di luar logika kita, bukan karena Allah itu dongeng dan sebagainya, tapi karena logika kita ya tidak seperti logikanya Allah. Logika Allah lebih besar, lebih tinggi dari logikanya manusia. Itu sebabnya Allah tidak butuh logika manusia untuk melaksanakan rencana keselamatannya. Lewat apa? Firman Allah jadi manusia. Allah menjadi manusia. Mungkinkah? Ya bagi Allah tidak ada yang mustahil ya. Bagi kita, pikiran kita nggak nyampe. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, siapakah Anda? Apa hak saudara? Sehingga Anda mau mencampuri urusan Tuhan. Adakah saudara yang bisa mencampuri urusan Tuhan? Apakah ya sama seperti di sini? Ya, Tuhan Yesus katakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya, jadi ini eskalasi pergunjingan antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan perumpamaan Yesus itu bagaikan silet yang menyinggung mereka ya. Jadi kita sudah selesai dengan ayat 1 sampai 16. Kita lanjut di ayat 17 sampai 19 ya. Pemberitahuan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi Yesus menubuatkan kematian dan kebangkitannya sendiri. Ya, ini pemberitahuan yang ketiga. Kalau kita melihat di pasal 16 dan pasal 17 ya. Pasal 16 Yesus juga sudah memberitahukan tentang kematian dan kebangkitan. Pasal 17 juga sama ya. Ayat 22 sampai 23 pasal 17. Yesus juga sudah memberitahukan tentang kematian dan kebangkitan. Pasal 20 ayat 17 sampai 19 Yesus juga memberitahukan kematian dan kebangkitannya. Jadi peristiwa salib bukan peristiwa yang terjadi spontan seperti kecelakaan begitu ya. Itu sudah ada dalam nubuatan Yesus. Karena itu harus terjadi untuk menggenapi nubuatan. Ya, kita melihat di sini Yesus berkata ya, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ya. Jadi Yesus sendiri menubuatkan kematian dan kebangkitannya. Ya, jadi kematian dan kebangkitan Yesus sudah diajarkan Yesus terlebih dahulu kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat di Injil Matius itu sampai 4 kali ya Yesus memberitahukan tentang kematian dan kebangkitannya. Nah, apakah Yesus mengajarkan tentang penebusan? Ya, yang selama ini dituduh-tuduh sama orang-orang seberang sana, mengatakan, oh, ajaran penebusan adalah ajaran Rasul Paulus. Ya, mereka yang tidak mengerti isi Alkitab. Kita melihat ya, yang nanti kita akan bahas lebih dalam sebentar ya, di ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Jadi Yesus sendiri sudah mengajarkan kepada murid-murid bahwa dia akan mati, dia akan bangkit, bahkan dirinya jadi korban penebusan. Ya, itu ajaran Yesus sendiri. Itu karya salib. Ya, makanya penting sekali saudara ya. Kalau kita baca Injil itu 3 hal penting. Siapa pribadi Yesus, apa yang Yesus karyakan, dan apa ajaran Yesus. Itu semua ada di dalam Injil. Nah, Yesus menubuatkan kematian dan kebangkitannya, dan apa yang Yesus nubuatkan selalu terjadi. Makanya dia Allah, makanya dia setia, dia ya dan amin. Tidak pernah ada kata Yesus yang tidak terjadi, selalu terjadi saudara. Ya, jadi Yesus menubuatkan kematian dan kebangkitannya. Untuk apa kematian dan kebangkitannya? Untuk penebusan dosa dan membenarkan kita. Ya. Jadi kebenaran kita manusia di hadapan Tuhan itu bagaikan kain larah. Ya. Kebenaran manusia di hadapan Tuhan ya bagaikan kain larah karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada manusia yang sungguh sangat hebat yang boleh berkata, oh karena kesalehan saya boleh ya dibenarkan. Karena saya rajin berdoa, karena saya berdoa di tengah-tengah jalan, karena saya memberi persembahan, karena saya beribadah, sholat, karena saya memberi sedekah. Kebenaran manusia kain larah di hadapan Allah. Ya. Tapi kita bersyukur Yesus Kristus membenarkan kita lewat apa? Curahan darahnya. Itulah kasih karunia Allah, rahmat Allah. Jadi kita orang Kristen diselamatkan oleh apa? Rahmat Allah. Belas kasihan Yesus. Luar biasa saudara. Ya. Nah, kita lihat bersama-sama saudara di ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-28. Di sini para murid dan orang tua murid-murid tahu bahwa Yesus itu Mesias, raja di atas segala raja. Dia datang dengan kerajaan. Makanya ibu dari Yohanes dan Yakobus. Jadi ini anak-anak Zebedeus. Siapakah anak-anak Zebedeus? Mereka itulah Yohanes dan Yakobus. Ya. Jadi orang tua dari Yohanes dan Yakobus datang bermohon kepada Yesus. Kalau boleh, ketika engkau datang dalam kemuliaanmu, ketika kerajaanmu dinyatakan, anak-anakku ini duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan Yesus katakan, oh itu bukan bagian saya untuk memberi hak untuk mereka duduk di sebelah kiri sebelah kanan ya. Karena ya kamu tidak dapat minum cawan yang aku minum. Artinya apa? Penderitaan yang Yesus alami untuk menebus kita manusia dalam dosa. Tapi mereka berkata, oh kami dapat. Nah, Yesus berkata, memang kamu akan meminum cawan itu. Ya, memang kamu akan meminum cawan itu. Artinya murid-murid Tuhan juga akan mengalami penganiayaan dan penderitaan karena percaya kepada Yesus ya. Jadi saudara-saudara, 300 tahun pertama kekristenan, murid-murid Tuhan itu penuh dengan penganiayaan. Ya, mati syahid, mati martir. Ya, diperhadapkan dengan binatang buas, diperhadapkan dengan gladiator ya. Jadi mereka benar-benar mengalami keganasan pemerintahan kekaisaran Roma. Ya, mereka mengalami keganasan pemerintahan kekaisaran Roma. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi di sini Yesus mengajarkan mereka ya, kalau kita lihat di ayat sini ya, Yesus berkata, aku tidak berhak memberikannya, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya.
Ya, jadi kalau kita lihat di kitab Wahyu, ya kitab Wahyu bahwa 12 rasul akan memerintah bagi umat Israel. Ya, mati syahid, mati martir, ya mati karena keyakinan. Pak Syukur, nggak usah permasalahkan bahasa, karena agama tidak menciptakan bahasa, Allah yang menciptakan bahasa. Jadi Pak Syukur sedikit belajar sedikit ya. Apakah agama kalian itu menciptakan bahasa? Tidak toh? Ya, jadi jangan nggak usah klaim-klaim bahasa lah. Memang ada istilah-istilah yang hampir sama kita gunakan karena kita Indonesia, pengaruh bahasa Arab itu sangat kental. Jadi orang Indonesia menggunakan bahasa Arab juga, istilah-istilah Arab karena banyak yang diserap. Ya, itu ilmu perkembangan bahasa tak terelakkan. Gak mungkin Pak Syukur ke Arab sana ya, ke Mesir sana dan suruh orang Kristen di sana stop bilang assalamualaikum. Ya, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, orang Kristen di sana juga bilang sama karena mereka berbahasa Arab. Jadi Pak Syukur, dunia ini bukan cuma Indonesia ya. Dunia ini besar. Jangan seperti apa ya, katak dalam tempurung. Jadi Pak Syukur ya. Jadi murid-murid itu mati syahid, martir, saudara-saudara. Ya. Jadi istilah-istilah bahasa, ya, tidak ada agama yang menciptakan bahasa. Ya, kecuali ya ajaran agama kalian silakan, tapi ajaran kita di Alkitab, Yesus mengasihi semua suku, bahasa dan bangsa. Makanya kita diterjemahkan dalam berbagai bahasa ya. Alkitab diterjemahkan dalam berbagai bahasa, bahkan bahasa-bahasa suku. Ya, itu salah satu bukti bahwa Allah mengasihi semua suku, bangsa dan bahasa. Jadi Allah di dalam Alkitab bukan cuma Allah yang ngerti satu bahasa ya. Bukan cuma ngerti satu bahasa Arab, tapi dia ngerti semua bahasa. Kenapa? Karena dia yang menciptakan bahasa. Ya. Ada manusia yang menciptakan bahasa? Enggak ada. Bahasa diciptakan Allah. Seperti itu ya. Jadi biar si Martin Pak Brother Syukur ini teredukasi. Nah, Yesus memberi pengajaran yang luar biasa kepada murid-muridnya yang punya ambisi ingin menjadi terbesar dalam kerajaan Allah. Dan Yesus berkata seperti ini ya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ya, hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi dalam kerajaan Allah, mau menjadi terbesar harus melayani. Jadi yang terkecil melayani. Nah, ini hukum yang luar biasa. Saudara sekarang ya, kalau saudara kerja di bank, saudara kerja di perusahaan-perusahaan besar, ini yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar, yaitu melayani. Ya, dengan istilah keren mereka bilang hospitality. Ya, coba saudara ke bank. Dari pintu dibuka, saudara sudah disambut oleh satpam. Ya, Anda sudah disambut dengan senyum, dengan sapaan dan sebagainya. Selamat pagi, selamat datang. Apa yang perlu kami bantu? Semua perusahaan yang besar-besar seperti itu. Karena mereka mempelajari kekuatan dari melayani. Ya, melayani. Jadi dalam kerajaan Allah, kita semua harus punya spirit melayani, bukan ngebosi. Oh saya lebih besar, saya harus dilayani. Bahkan Yesus katakan ya, sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani,
dan datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Jadi Yesus sendiri mengajarkan gagasan penebusan. Jadi Yesus datang memberi teladan. Ya, kalau di sini tidak dituliskan ya, kalau kita paralelkan dengan Injil yang lain, sambil dia membasuh kaki muridnya. Ya. Petrus katakan, waduh, jangan guru, jangan basuh kaki saya. Tapi Yesus berkata, kalau saya tidak melakukan ini kepadamu, engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Petrus bilang, wah kalau begitu guru, jangan cuma di kaki saya, sampai dari ujung rambut sampai semuanya. Seperti itu ya, karena kita mengenal tipikal karakter Petrus. Jadi sambil Yesus basuh kaki murid-muridnya, dia kasih teladan bagaimana melayani. Jadi pemimpin yang hebat ya, makanya ya, pemimpin itu melayani. Pemimpin itu melayani. Sinta Utami sebentar ya, habis saya bahas ini saya akan bahas Nehemia 8 ayat 6-7. Atau silakan kamu copy paste saja di situ. Oke ya. Jadi pemimpin ini harus melayani. Ya sama seperti presiden kita. Presiden melayani rakyat. Ya, jadi pemimpin yang besar itu dia melayani, bukan ngebosi, saudara-saudara. Ya. Dan Yesus memberikan nyawanya menjadi korban tebusan. Jadi sekali lagi ajaran penebusan bukanlah ajaran yang didengung-dengungkan selama ini oleh kaum sebelah sana ya. Adalah ajarannya Rasul Paulus lah dan segala macam. Mereka tidak tahu bahwa Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh banyak penulis, rasul-rasul ya. Paulus itu cuma salah satu rasul, dan dia bukan ketua, bukan pemimpin gereja. Ya. Oke, kita lanjut di ayat 29 sampai 34. Di sini waktu Yesus sampai di Yeriko ya, keluar dari Yeriko, orang-orang banyak mengikuti dia. Lalu ada 2 orang buta di sana duduk. Ya. Lalu mereka mendengar Yesus lewat, mereka berseru, Yesus, mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihani kami. Ya, karena banyak kerumunan, murid-murid yang lain stop berteriak, tapi mereka lebih kencang lagi berteriak, Yesus, Tuhan, Anak Daud, kasihani kami. Yesus mendengarnya dan Yesus datang kepada mereka ya. Ya, di sini dikatakan lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Haleluya. Ya, jadi di sini di dalam kerajaan Allah sekali lagi ditegaskan, orang yang mau mengalami keselamatan itu hanya karena belas kasihan Allah, hanya karena rahmat Allah, karena anugerah Allah, ya, kemurahan Allah. Ya, bahasa Inggrisnya bilang grace, bahasa Indonesianya bilang gratis. Ya, grace, bahasa Indonesianya bilang gratis. Saudara kalau dapat sesuatu yang gratis, senang gak? Misalnya dapat rumah gratis, dapat mobil gratis, tiba-tiba saja ada telepon, wah Pak M syukur dapat mobil gratis, ya, atau dapat rumah gratis, senang gak? Senang. Apalagi dapat keselamatan gratis. Nah, itulah gambaran anugerah Allah, rahmat Allah bagi kita. Nah, jadi keselamatan di dalam Alkitab adalah karena anugerah, karena rahmat, bukan karena perbuatan baik manusia.
Ya, karena perbuatan baik manusia sudah tercemar dengan dosa. Makanya karena manusia berdosa, apapun yang dibuat oleh manusia tetap sudah tercemar. Ya, seperti itu. Nah, kita melihat di sini ada makna rohani yang luar biasa. Tuhan mencurahkan belas kasihannya kepada kita supaya apa, saudara? Nah, kita menerima keselamatan. Dan orang-orang yang buta, Tuhan mencurahkan belas kasihannya supaya dapat melihat. Karena apa? Dalam melihat kerajaan Allah, banyak orang yang buta karena agamanya, buta karena kepintarannya, buta karena merasa dirinya paling baik, ya, ras paling terhormat barangkali. Dia menjadi buta, saudara. Dia tidak dapat melihat. Tapi kalau orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan datang dan berseru kepada Tuhan, ya, berseru kepada Yesus, dia akan mengalami kuasa Tuhan. Ya, dia mengalami kuasa Tuhan. Ya, jadi di dalam Alkitab bukti, ya. Jadi kalau rahmat, kasih sayang itu harus ada bukti. Misalnya kamu cinta suami, buktinya apa? Hidup rukun damai. Ya toh? Bukti Allah mengasihi dunia apa? Yesus Kristus jadi manusia berkorban di atas kayu salib. Jadi kasih Tuhan itu ada bukti, rahmat Allah itu ada bukti. Ya, jangan bicara rahmat, bicara keselamatan tapi nggak ada buktinya. Buktinya apa? Nggak ada, nggak tahu. Atau Allahu alam. Mudah-mudahan. Ya. Jadi Yesus mau kita supaya mata yang buta, ya, melihat, mata yang buta tercelikan supaya apa? Boleh masuk dalam kerajaan Allah. Ya, kita bersyukur orang-orang Kristen, ya, kita terima keselamatan itu gratis. Ya, misalnya saudara terima mobil gratis, ye. Tapi mobil saudara harus rawat nggak? Rawat, dicuci, diisi bensin, ganti oli, sebagainya. Ya, walaupun udah dapat gratis, kan nggak mungkin saudara sia-siakan. Begitu dengan keselamatan, kita sudah diberi dengan cuma-cuma, dengan gratis kita merawatnya. Bagaimana caranya kita merawat orang-orang Kristen? Kita tetap beribadah, bersekutu, berdoa, baca Alkitab, kita berbuat baik, memberi persembahan, ya. Ibadah kita, ya, ibadah yang datang ke gereja tiap hari Minggu, tiap hari Jumat, atau tiap ada hari-hari doa, saudara datang ke gereja, itu ibadah namanya kebaktian. Lalu ada ibadah yang lebih tinggi lagi, berbuat baik kepada fakir miskin, janda-janda, anak yatim, dan sebagainya. Kita bersedekah, itu ibadah juga. Tapi ada ibadah yang lebih tinggi, kesalehan hidup. Itu bagaikan kita merawat mobil kita yang diberikan gratis tadi. Seperti itu. Ya, jadi titik tolaknya berbeda, syukur, ya. Jadi kamu harus memahami paradigma pemahaman anugerah di dalam Alkitab. Ya, kamu tidak bisa paksakan titik tolak kamu ke dalam Alkitab. Ya, beda jauh. Oke. Ya, jadi ini kajian kita pasal 20. Besok kita akan mengkaji pasal 21. Ya, saya mendorong semua orang Kristen baca Alkitab di rumah. Ya, di rumah. Oke, saya mau jawab pertanyaan siapa ini? Sinta Utami, ya. Nehemia 8 ayat 6 sampai 7. Coba saya lihat. Nah, Nehemia, ya. Kitab Nehemia. Ntar saya cari dulu, ya. Nehemia berapa? 8, ya. Ayat 6 sampai 7. Nehemia 8 ayat 6 sampai 7. Di sana dikatakan Ezra membuka kitab itu
di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maesea, Kelita, Azaria, Yosabat, Hanam, pelaya yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Oke, Sinta Utami, apa yang kamu tanyakan di sini? Ya, apa yang kamu mau tanyakan? Jadi Nehemia ini adalah di mana orang-orang Israel mulai kembali ke tanah asal mereka dari pembuangan, dan mereka diperintahkan untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Ya, dan Esra sebagai imam mendapat kembali Taurat yang sudah lama tersimpan. Taurat yang sudah lama mereka tidak baca karena mereka di dalam pembuangan, saudara. Nah, jadi Nehemia adalah seorang tokoh politik, dia punya pengaruh dalam kerajaan. Ya, Esra adalah seorang tokoh agamawi. Jadi ini bukan soal kita menyembah SWT yang terlalu jauh di abad 7. Ya. Orang Israel memang sujud menyembah. Jadi tidak ada yang baru ya. Kalian juga yang datang abad 7, kalau Anda betul-betul menerima wahyu, harusnya ada sesuatu yang baru. Apa yang baru di kitab kalian? Gak ada. Nah, seperti itu. Oke. Saudara diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Jadi kita sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, bukan untuk berbuat dosa, tapi untuk hidup benar. Untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya saya layani dulu si M Syukur ini. Yohanes berapa? 7 ayat 40. M Syukur kalau mau mengerti kitab Yohanes baca satu kitab. Kamu tidak akan mengerti kalau mutilasi ayat ya. Potong-potong ayat. Ya. Ya, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata ia ini Mesias, tetapi yang lain lagi berkata bukan Mesias, dia datang dari Galilea. Ya, Yesus nabi, apa masalahnya? Bagi orang Kristen nggak masalah Yesus nabi. Ya, Yesus itu nabi, Yesus itu utusan, Yesus itu rasul, imam, tapi pengertiannya berbeda, tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Ya. Yesus itu maha segalanya. Dia hakim, dia gembala, dia guru, dia dokter. Ya, Anda juga tukang catering, Yesus kasih makan 5.000 orang. 4.000 orang, Yesus kasih makan orang banyak. Jadi Yesus itu maha segalanya ya. Kalau Yesus nabi itu artinya dia firman Allah yang jadi manusia. Dia nabi agung ya. Jadi setelah Yesus nggak ada nabi lain. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nabi setelah Yesus, itu nabi palsu. Seperti itu. Ya, karena nabi yang terakhir Yesus. Yesus ya, karena nabi itu mendengarkan firman. Ya, dia dengar sampaikan firman kepada umat lewat apa? Dapat penglihatan, dapat mimpi, dengar suara. Baru dia sampaikan, beginilah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Allah. Itu nabi, dan apa yang dia nubuatkan terjadi. Nah, Yesus nabi dalam arti firman itu bukan cuma datang lewat mimpi, datang kepada orang nabi-nabi tertentu, tapi firman itu
menjelma, ya, berinkarnasi menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Jadi itu pengertian nabi di dalam konteks Yesus, biar Syukur ngerti ya. Jadi itu pengertian nabi dalam konteks Yesus. Jadi tidak boleh paksakan nabi nabi seperti yang engkau baca, engkau pahami di kitab kamu, nggak bisa. Dan kalau itu saya tantang, kamu sudah baca Injil Yohanes, satu Injil ya. Injil Yohanes itu ditulis untuk menyatakan siapa Yesus. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, itu tujuan Injil Yohanes ditulis. Ya kayak kamu baca buku, nggak mungkin kan kamu cuma baca satu kalimat, satu paragraf, kamu nggak tahu isi seluruh buku. Begitu juga dengan ayat Alkitab. Ayat Alkitab harus baca kitab per kitab, bukan ayat per ayat. Ya, jadi Alkitab itu bukan 5 ayat turun di Yerusalem, 5 ayat turun di Nazaret, bukan. Beda, makanya jangan baca Alkitab seperti Anda membaca kitabnya, kitabmu ya, membaca secara asbabun nuzul, nggak boleh. Alkitab itu ada teks dan konteks. Seperti itu, ya. Kalau baca, kalian kayak baca novel loh. Siapa yang senang baca novel? Orang kalau baca novel tuh nggak mau berhenti dia sebelum diselesaikan satu buku ya, walaupun tebalnya minta ampun. Tapi orang penasaran. Begitu juga dengan baca Alkitab, harus baca satu-satu kitab. Jadi stop mutilasi ayat, potong-potong ayat, karena ayat itu ada konteksnya. Ya, termasuk yang kamu kutip-kutip Yohanes ini, Yohanes itu, kamu harus memahaminya dari satu kitab. Ya, jadi kalau ada nabi yang ngaku-ngaku nabi terakhir sesudah Yesus, Alkitab menyatakan itu nabi palsu. Nah, itu udah jelas. Jadi nggak usah paksa-paksa lah ya. Beda keyakinan kita itu udah keniscayaan di dalam Nusantara kita ya. Tapi ya Alkitab mengajarkan seperti itu. Kalau kalian percaya nabi kalian nabi terakhir ya silakan, tapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Oke ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Minca Seben yang sudah kasih semangat. Ya juga buat Sujina, kalau mau belajar ilmu perbandingan agama silakan baca Alkitab. Toh kalian disuruh beriman kepada Injil. Di rukun iman atau rukun Islam. Ya, percayalah kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah. Tapi kenapa Taurat, Zabur, Injil kalian takut baca? Ya, pakai lagi framing, sudah dipalsukan. Haleluya ya. Oke. Puji Tuhan ya. Coba kamu cari satu ayat di mana ada nubuat tentang nabimu, tidak ada. Ya, di dalam Alkitab. Kalau kalian wahyu yang datang kepada nabimu, ngapain butuh Alkitab? Nggak perlu kan kalian butuh Alkitab. Oke. Oke, nanti kita lanjut ya. Syukur. Kalau kamu suka dialog, saya akan kasih waktu, kita janjian, kita bikin room sendiri, kita live. Kalau kamu datang kita bikin dialog. Asal kamu berani naik ke dalam room. Ya. Bahkan siapa tadi yang undang-undang Suma, panggil Suma ke sini. Nanti kita ngobrol sama Suma. Ya, Suma itu cuma keras suaranya tapi nggak ada isinya dia. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengkaji Injil Matius pasal yang ke-20. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menerima kasih karunia dan anugerah-Mu dan rahmat-Mu yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih buat keselamatan oleh belas kasihan-Mu Tuhan. Kami manusia yang papah, yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, telah menerima belas kasihan Allah, telah menerima rahmat Allah, keselamatan di dalam Tuhan. Tolong kami supaya kami hidup benar, hidup kudus, hidup menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Kami berserah hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan.
Kami mohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami mau berdoa bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat yang menyaksikan pemberitaan ini dan sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami percaya Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah penyembuh yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Kami berdoa buat setiap sahabat-sahabat yang menyaksikan pemberitaan ini, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dokter dunia barangkali sudah vonis tidak bisa sembuh, tidak ada obatnya, atau hidupmu tinggal beberapa waktu saja. Tapi kami punya dokter di atas segala dokter yang menyembuhkan. Di dalam nama Yesus kami sepakat. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa berkat keselamatan terjadi buat setiap orang yang menyaksikan pemberitaan ini. Keselamatan yang dari surga tercurah. Kasih karunia Tuhan tercurah. Kelepasan daripada Tuhan tercurah. Segala yang membutakan mata hati, roh agamawi, ilah-ilah zaman ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua yang datang menerobos sampai ke dalam roh hati kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Terakhir kali ya saya menjawab sahabat M. Syukur di Yohanes berapa? 14 ayat 26. Kenapa Yohanes 14 ayat 26? Emangnya kenapa di situ? Yohanes 14 ayat 26 di sana dikatakan ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Parakletos bukan Periklutos. Ya, ini Roh Kudus, Roh. Dia menyertai murid-murid Yesus sejak abad pertama, bukan nanti abad 7. Ya, Injil Yahya itu Injil Yohanes. Biar kamu ngerti. Ya, terjemahan bahasa Indonesia yang lama, Yahya itu Yohanes. Nah, gitu. Biar kamu ngerti dikit. Ya. Jadi Yesus menjanjikan Parakletos. Emang Yesus yang mengutus Muhammad? Ya toh? Bukan. Lalu kalau Yesus berjanji penolong atau penghibur itu akan menghibur murid-murid Yesus abad 1, lalu nanti datang abad 7, Yesus artinya berdusta. Karena murid-muridnya sudah lama mati semua. Begitu ya M. Syukur. Jadi Yesus itu berjanji ya dan amin. Gak perlu lama-lama. Setelah Yesus terangkat ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus datang. Itu hari Pentakosta. Jadi gak perlu tunggu abad 7 baru Roh Kudusnya datang. Seperti itu. Lalu Roh Kudus itu menyertai selama-lamanya. Sedangkan nabimu masih dalam kubur ini. Apa yang dia sertai? Dia menyertai semua murid Tuhan? Enggak. Nah, jadi jangan caplok-caplok ya. Oke. Tuhan Yesus berkati. Roh Kudus adalah pribadi yang kudus. Pribadi ilahi. Dia hanya menuntun pada kebenaran dan mengingatkan apa yang Yesus ajarkan. Jadi siapa yang menolak Yesus sudah pasti dia tidak ada Roh Kudus di sana. Ya, mana mungkin Yesus berjanji Roh Kudus akan segera datang. Nanti datang abad 7. Sedangkan murid-muridnya mati abad 1. Ya, Roh Kudus datang menyertai murid-murid segala zaman, mulai dari abad 1 sampai segala zaman. Ya. Nggak butuh lama saudara, 10 hari saja waktu Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus langsung tercurah 10 hari pada hari Pentakosta. Oke. Tuhan Yesus memberkati, semoga menjawab dan semoga M. Syukur yang matanya masih tertutup dengan ilah zaman ini terbuka ya. Seperti 2 orang buta. Ya, hanya butuh hati yang berseru kepada Tuhan, mana jalan kebenaran. Kalau
spiritnya spirit agamawi, oh agama kami paling benar dan sebagainya. Anda tidak akan melihat kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa lagi besok hari jam 8 WITA. Kita akan mengkaji Matius pasal 21. Saya mendorong saudara membaca Alkitab di rumah. Maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Kalau saudara mau bertanya, diskusi soal Alkitab, silakan ya, nanti saya berusaha menjawabnya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Kasih karunia Allah tercurah buat kita semua ya. Buat sahabat M Syukur, belajar banyak dulu baru boleh naik room ya. Bilang kalau kapan siap naik room, supaya jangan saya salah undang orang. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat, semangat, semangat.